Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari cara untuk melakukan pengeditan pada template website yang ditujukan untuk badan usaha milik desa. Namun, template yang dibuat ini tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa digunakan pada organisasi ataupun usaha sejenis. Oke, kita mulai dari link yang sudah dibagikan. Kalian akan mendapatkan sebuah link panjang ya, yang berisi template dari Canva yang sudah dibuat. Template ini tinggal di copy paste ke dalam bagian search ya, yang ada di Google Chrome ataupun di browser kalian, yang pastikan nanti sudah terhubung dengan Canva kalian yang biasa digunakan untuk mengedit Canva. Jadi kita tidak perlu proses untuk login kembali. Jadi link tersebut kita paste, linknya cukup panjang, mungkin yang di-share nanti bisa juga berupa short link tertentu gitu ya, tapi nanti dia akan mengarah kepada link panjang yang seperti ini. Oke, kita paste, kemudian kita tekan enter. Oke, kita tunggu prosesnya, maka akan muncul sebuah tampilan template ya, sebuah ringkasan tampilan template yang kemudian bisa kita pilih menu berikutnya yaitu view template. Nah, setelah template ini terbuka, maka kita bisa memilih open editor, dan ketika kita memang sudah login ya, kali ini saya menggunakan salah satu email yang sudah terkoneksi dengan Canva. Kita buka dengan open in editor. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke sebuah page Canva yang di dalamnya terdapat sebuah layout website yang sudah siap untuk diedit. Dan ini terlihat ada di halaman awal, ini adalah halaman homepage yang juga berisikan profile. Dan kalau kita lihat di sini sudah muncul pencet-pencet, muncul kotak-kotak di mana ini halaman bisa dilakukan pengeditan dengan Canva sebagaimana teman-teman biasa memakai saat membuat PowerPoint untuk presentasi gitu ya. Dan ini adalah halaman awal. Kalau kita scroll ke bawah, maka akan muncul halaman kedua, page 2, terkait dengan produk layanan. Setiap page ini akan mewakili menu-menu yang ada di header ini. Di setiap halaman akan ada header yang disertai dengan menu. Ada 6 menu yang ada di sini. Ada produk atau layanan, ada kontak, ada profil, ada pengumuman, ada informasi publik, ada pertanyaan umum. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam satu website ini, dalam satu template website yang akan kita buat dan kita edit, akan ada 6 halaman yang mewakili setiap menu yang ada di sini. Nah, menu-menu ini sudah terhubung dengan setiap halaman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi atau pengaturan teknis lain terkait dengan menu yang ada di sini. Setiap menu ini seperti pertanyaan umum ini nanti akan muncul di halaman 6. Untuk informasi publik misalkan kita tekan, kita zoom dulu ya biar memudahkan. Nah, ini ada di halaman kelima, pengumuman ada di halaman 4 dan seterusnya. Untuk semuanya sudah terhubung. Jika ingin melakukan pengeditan, teman-teman tinggal klik di sini, kemudian kalian bisa edit link ini ya. Nanti tinggal dipilih saja, nanti akan muncul ke halaman mana link ini akan dihubungkan. Oke, tapi kita sekarang tidak sedang melakukan pengubahan terhadap menu-menu yang ada di sini. Ya, kita mulai dari yang paling atas. Nah, ini ada logo Kabupaten Malang. Jika teman-teman berada atau sedang membuat
website untuk BUMDes atau desa atau sejenisnya yang menggunakan Kabupaten Malang atau yang berada di Kabupaten Malang, maka tidak perlu dilakukan pengeditan, biarkan saja ada di sini. Tapi kalau teman-teman wah eh, melakukan atau membuat website di luar Kabupaten Malang, maka bisa menggantinya, gitu ya. Bagaimana cara menggantinya? Nanti sekaligus dengan cara mengganti logo BUMDes. Maka logo BUMDes ini adalah dummy atau contoh yang diberikan untuk mempermudah layouting dan tentu harus diubah sesuai dengan logo yang ada di BUMDes masing-masing. Jika BUMDesnya masih belum punya logo, maka bisa dibiarkan saja logo ini tertera di sini nanti. Atau kalau tidak disepakati, maka bisa dihapus saja, kemudian disisakan logo kabupaten kota setempat dan ya tentu disesuaikan layoutnya mungkin lebih ke tengah atau bagaimana yang sesuai dengan estetika yang diinginkan. Oke, dalam kasus kita ingin mengubah logo BUMDes ini, maka seperti biasa ya kita lakukan apa? Upload. Nah, upload ini kita bisa ambil dari source yang ada di eh, komputer kita atau kita harus download terlebih dahulu mungkin, maka bisa kita pilih saja kemana file tersebut kita akan dapatkan. Dalam contoh ini kita buat dalam upload files misalkan, kemudian kita masuk ke logo BUMDes. Nah, ini adalah logo BUMDes kita masukkan. Oke, dia akan mengupload di file ini dan memprosesnya, kemudian kita tinggal tekan. Nah, ini akan diletakkan ya. Ini adalah di page awal. Dalam satu page terdapat beberapa bagian, maka dalam bagian ini kita klik saja, maka dia akan muncul di sini ya. Dalam hal kalau teman-teman menginginkan eh, logo ini kemudian transparan, nanti bisa dilakukan pengeditan yang lebih lanjut ya, agar mendapatkan eh, gambar logo yang lebih baik. Mungkin kita coba masukkan logo yang sudah diedit, kita upload lagi ulang yang PNG ini. Oke, yang ini kita hapus saja ya. Move to trash, move to trash. Kemudian yang ini kita hapus juga. Kemudian kita tekan di sini lagi, kita masukkan logo yang sudah transparan. Nah, ini adalah logo dari BUMDes Sumber Sejahtera dan kita gunakan untuk menggantikan logo BUMDes yang lama yang berasal dari template. Oke, kita sandingkan, kemudian kita tengahkan ya, agar sesuai dengan estetika yang baik. Kemudian di logo ini kita perlu tambahkan pengaturan ya. Ketika sudah diganti, maka kita gunakan ini. Kita klik ini, kemudian kita klik copy style ya. Nah, kita copy di sini, kemudian kita pastekan di sini. Oke, ini tujuannya apa? Ini nanti akan membuat animasi dari logo dari kedua logo ini agar eh, dapat memiliki gerakan tertentu. Nanti kita akan tunjukkan di akhir ya. Tapi kita lakukan dulu pengeditan. Yang pertama ini sudah kita ganti, maka kita juga sesuaikan. Kita copy ya, kemudian kita ubah yang ada di sini. Jadi seluruh logo kita ubah dulu. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, apakah sudah cocok? Kemudian kita copy lagi dan kita ganti untuk yang di sini. Ini juga sama, kita hapus dan kita paste di sini untuk seluruh halaman.
Oke, setelah seluruh halaman ini terganti logonya, maka selanjutnya kita ubah nama BUMDes-nya, yaitu ini adalah BUMDes Sumber Sejahtera. Kita ganti ya, Sumber Sejahtera. Oke. BUMDes Sumber Sejahtera. Nah, pastikan dia sudah berada di tengah ya. Kalau belum, maka silakan dilakukan penyesuaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nama BUMDes kita ubah lagi, yaitu kita tengahkan dulu ya. Oke, Sumber Sejahtera. Kita kemudian kita lanjutkan ganti semuanya menjadi Sumber Sejahtera. Oke, ini adalah BUMDes Sumber Sejahtera dan semuanya sudah terganti eh, nama BUMDesnya ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan, kita akan mulai mengedit dari halaman yang paling atas dulu. Setelah logo, nama BUMDes sudah, maka di sini ada foto kepala desa. Biasanya kepala desa sangat suka fotonya kalau dipajang ya, bersamaan bersanding dengan direktur BUMDes. Atau jika ingin diganti, ingin diubah, disesuaikan, maka silakan saja mau ditambah logo fotonya, mau ubah komponen siapa yang ada di kedua foto ini atau ditambahkan foto juga silahkan. Nah, mengganti logo kepala desa, maka kita harus ambil dulu fotonya ya. Kita upload file lagi, maka contoh di sini kita ganti foto kepala desanya dengan foto ini kita upload ya dan kita klik. Nah, maka dia akan muncul di sini. Kemudian bagaimana cara menggantinya? Ini cukup di double klik aja. Kemudian kita ulangi ya, ini kita double klik di fotonya, kemudian kita hapus fotonya, oke. Dan kemudian kita sesuaikan fotonya kurang lebih seberapa dan kita letakkan saja di sini. Nah, maka dia akan masuk. Kemudian kita bisa double klik lagi untuk mengedit, membesarkan atau mengecilkan gambar sesuai dengan keinginan kita. Oke. Setelah itu, begitu juga dengan foto yang ada di sini. Maka jika ingin menggantinya, kita ulangi ya. Kita upload files, kemudian kita masukkan fotonya. Oke, kita tunggu prosesnya selesai, kemudian kita klik fotonya. Dia akan muncul di sini dan ini kita double klik, kita hapus dulu dan kita sesuaikan fotonya masuk di sini. Kita double klik, kita sesuaikan lagi ukuran size dari foto tersebut. Oke, maka kita juga tinggal menyesuaikan namanya siapa. Misalkan ini ganti ya, karena mungkin nama perempuan, kita ganti nama laki-laki, kemudian kita ganti dengan nama Bapak Dilan Kesepian, misalkan SE. Oke, maka namanya juga sudah berganti ya, tinggal di double klik, kemudian dilakukan pengeditan seperti menggunakan Canva yang biasanya. Oke, kemudian apa yang perlu dilakukan setelahnya, yaitu kita edit konten sesuai dengan kondisi yang ada pada BUMDes tersebut. Nah, di awal kita sampaikan di dalam website itu usaha yang dijalankan. Nah, mungkin unit usahanya bisa lebih dari satu. Ketika ada dua, maka ya tuliskan saja unit usaha satunya apa, jelaskan secara singkat, usaha duanya apa secara singkat, dan mungkin ini hanya pengantar saja karena yang
nanti produk-produknya bisa kita taruh di bagian menu produk atau layanan gitu ya. Jika produknya atau jenis unit usahanya memang banyak gitu ya, teman-teman ini tidak cukup layoutnya, maka teman-teman bisa menambahkan ya panjang dari bagian ini, ambil klik yang bagian putih, kalian sesuaikan saja. Ini bisa dinaik turunkan atau kalau usahanya cuma satu, maka kalian bisa naikkan saja, kemudian yang tertutup tidak akan terlihat di website nantinya. Oke, termasuk juga foto ini, jika ingin diganti, teman-teman bisa menggantinya dengan aset yang dimiliki oleh BUMDes, misalkan foto BUMDesnya, foto bangunannya, atau foto kegiatan, atau foto apapun ya, silahkan. Dan di sini ada satu tombol call to action, klik penawaran menarik. Ini juga silahkan bisa diedit kata-katanya atau yang lainnya. Tapi tombol ini ketika diklik dia akan mengarah ke produk atau layanan. Kalau teman-teman ingin menggantinya, maka bisa diklik ini muncul eh, dialog box ya, yang kita bisa mengedit linknya, kemudian mengarah kemana. Apakah kita mau ke link Shopee atau apa yang macam-macam itu juga bisa. Tinggal kalian paste di sini atau kalian mau mengarahkannya ke page yang lain. Oke, kemudian Eh, hal yang perlu diinformasikan berikutnya adalah legalitas BUMDes tersebut berdasarkan peraturan desa nomor berapa, SK Kepala Desa nomor berapa, dan badan hukumnya nomor berapa. Kemudian ada tujuan BUMDes. Nah, tujuan BUMDes ini bisa kalian sesuaikan dengan yang disampaikan oleh BUMDes atau jika BUMDesnya nggak punya ide atau nggak punya apa yang ingin disampaikan, maka biarkan saja ini ada di sini dengan teks yang sudah template tersebut. Kemudian ada lagi struktur organisasi, gitu ya, direktur, sekretaris, dan lain sebagainya yang ingin dipublikasikan, maka silahkan saja dimasukkan ke sini atau kalau punya bagan misalkan ya silakan gambar bagannya bisa ditempel di sini. Oke, kemudian selesailah di halaman pertama kita ini ya. Nah, kemudian di dalam melakukan pengeditan, terutama di bagian header ya, pastikan ini ada gambar bangunan ini memiliki kotak batasnya bahwa objek ini adalah seluas ini. Jangan sampai ada objek lain yang kemudian melebihi atau mengganggu atau menempel ataupun di atas dari eh, batas objek image ini ataupun yang lainnya saling bergandengan. Karena ini adalah tampilan versi desktop yang sedang kita edit. Nah, ketika nanti kalian buka di handphone, maka layar apa layoutnya tidak akan seperti ini. Dia akan otomatis berubah menjadi responsif, membagi ini menjadi dua bagian. Yang ini ada di bagian atas dan ini akan ada di bagian bawah. Itu bisa kita lihat ketika kita eh, mengklik di atas ini ada preview, kita klik, maka dia akan menunjukkan ya ini animasinya berarti yang tadi belum tercopy ya. Oke, ini ada animasi-animasinya. Kemudian ketika kita klik gambar mobile, maka dia akan berubah. Nah, tampilannya tidak lagi kanan kiri tapi atas bawah. Karena ini animasinya ternyata masih belum masuk, maka teman-teman klik di gambar ini, kemudian ada animate ya, maka akan muncul di sini foto. Kalian klik paling bawah, kemudian ada namanya heartbeat. Mana ya? Kita coba cari dulu. Blur white brush chroma key. Ah, mana ini? Belum muncul ya. White blur rotation. Ini pakai pulse ya, pakai pulse ini. Sehingga dia akan sepanjang waktu. Oke, kita sesuaikan juga yang lain ini.
kita klik push. Yang ini juga kita klik sehingga dia akan tampil berdetak seperti ini. Ini juga kita sesuaikan semuanya. Oke, setelah animasi terpasang, tadi halaman pertama juga sudah selesai. Maka kita masuk ke halaman yang kedua. Di sini adalah halaman produk atau layanan. Produk atau layanan ini di dalam template kita sediakan dua kolom ya, kolom kiri dan kanan. Yang kiri berbackground putih, yang kanan berbackground hijau. Ini ketika misalkan ada dua layanan, kemudian produknya juga hanya ada dua, maka teman-teman bisa memberikan gambar layanannya apa, kemudian seperti apa produknya, kemudian kasih keterangan gambarnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan tombol call to action misalkan ya di bawah sini dengan cara menambahkan menggunakan tools ini. Kemudian kita buat sebuah tombol ya, misalkan kita buat tombol baru, misalkan di sini adalah untuk WA gitu ya, misalkan warnanya kita ubah menjadi hijau misalkan sesuai dengan nada yang ada di sini. Kemudian pesan sekarang gitu ya. Kemudian tombol ini bisa kalian tambahkan sebuah link, misalkan ini ada link ya, tinggal klik kanan kemudian muncul link. Kalian mungkin punya tombol klik apa URL untuk masuk ke WhatsApp link gitu ya, maka kalian bisa menambahkannya di sini. Ketika nanti pengguna mengklik di sini, maka secara otomatis akan masuk ke WhatsApp link tersebut. Oke. Tapi itu adalah pilihan advance jika teman-teman membutuhkannya saja. Tapi setidak-tidaknya ada eh, setidak-tidaknya ada dua hal ini yang kemudian bisa teman-teman isikan. Dan pastikan ada foto, kemudian apa produknya, apa deskripsinya gitu ya, agar orang-orang bisa memahami produk atau layanan yang ditawarkan oleh eh, BUMDes tersebut. Oke, next kita masuk ke page yang ketiga. Ini ada peta lokasi. Nah, peta lokasi itu berupa maps ya, dan teman-teman bisa mengkliknya secara template. Berikan apa alamatnya FTP, nanti tinggal diklik kanan kemudian edit link. Nah, di edit link ini teman-teman akan muncul di Google apa alamat Google Maps, tapi yang diganti adalah place ID-nya. Nah, ini place ID FEBUB. Di mana kita bisa mendapatkan uh, link apa place ID itu, maka kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke developers.google maps, dokumen dan sebagainya. Nanti akan kita sertakan juga di tempatnya ya, di apa di link yang kita bagikan bagaimana mendapatkan link ini, atau teman-teman bisa cari di Google untuk mencari ID dari Google Maps, atau apa tadi istilahnya? Istilahnya adalah Place ID ya, Place ID Google gitu. Nanti teman-teman bisa klik kemudian masuk di sini dan cari. Misal tadi lokasinya adalah di Pujon Bumdes Pujon Kidul. Misal kita searching tidak muncul ya. Oke, mungkin Pujon Kidul Malang, Kafe Sawah Pujon Kidul misal.
Nah, kita akan dapat place ID-nya ini. Kita copy ya, kemudian kita masukkan ke sini, kita pencet edit link, kemudian place ID yang di belakang ini kita ganti dengan ID yang ada di sana dan kita klik done dan dia akan memproses yang kemudian mengubah tempatnya sesuai dengan lokasi peta yang sudah kita tetapkan. Nah, dan di sini ya tentu alamat suratnya kalian ganti apa nama bangunannya, nama gedungnya. Kalau tadi BUMDesnya berada di lokasi Kafe Sawah gitu ya. Ini kawasan Kafe Sawah, Desa Wisata. Nah, kemudian kita masukkan di sini kawasan Kafe Sawah. Ada berarti di sini adalah untuk namanya adalah Des BUMDes apa namanya tadi? Sumber Sejahtera. Sumber Sejahtera ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada sosial media, maka teman-teman bisa edit link ya, kemudian teman-teman masukkan alamat Instagramnya di mana atau kalian bisa nyari di home ya, nanti muncul dan kemudian teman-teman tinggal ubah link tersebut. Kemudian ada kontak dan korespondensi, ada website, email, telepon, WhatsApp, apapun yang dimiliki oleh desa untuk korespondensi, kontak atau mungkin PIC atau nomor dari satu juga bisa ya untuk setiap unit usaha misalkan diberikan kontak. Oke, next kita masuk ke halaman keempat. Halaman keempat ini berupa pengumuman ini setidak-tidaknya ada informasi jam pelayanan. Ada lebih dari satu unit usaha dan bukanya beda-beda, maka teman-teman bisa membuatnya seperti halnya membuat sebuah PPT gitu ya. Kalian berikan tabel informasi, jam buka pelayanan, kemudian keterangannya seperti ini. Dan juga jika desa tidak punya ide untuk menampilkan apa di pengumuman, setidak-tidaknya teman-teman hanya cukup mengedit informasi jam pelayanan. Kemudian untuk peluang kerjasama, pedoman pengabdian ini juga biarkan saja template ini atau kalau desa punya sesuatu yang ingin diumumkan, misalkan rekrutmen ataupun sebenarnya pengumuman ini kalau eh, dimaksimalkan juga bisa disesuaikan dengan apa yang sedang ingin disampaikan desa kepada masyarakat berupa pembukaan lowongan kerja, pembukaan kerjasama, pengadaan barang ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian setelah selesai teman-teman mengeditnya juga tinggal double klik aja, apapun ini bisa di edit gitu ya. Kemudian masuk ke page kelima, ada informasi publik. Sebenarnya informasi publik ini biasanya berupa laporan keuangan ataupun yang lain, tapi kadang mungkin itu menjadi hal yang sensitif. Setidak-tidaknya informasi publik ini terkait dengan program kerja, Renstra ataupun apa yang ditetapkan oleh desa, kapan melakukan apa dan sebagainya. Ini berbeda dengan pengumuman. Ini bukan berupa eh, jadwal yang harian gitu ya, tapi ini adalah apa sih yang akan dilakukan oleh desa atau sudah dilakukan juga nggak apa-apa. Yang sudah dilakukan itu kan masuk di program kerja dalam 1 tahun di tahun 2025. Maka ini judulnya adalah program kerja tahun 2025. Jika ada informasi lain, silahkan untuk ditambahkan atau setidak-tidaknya ada program kerja tahun 2025. Dan yang terakhir adalah di page pertanyaan umum. Ini kalau desa tidak punya ide atau kalian juga tidak tahu apa, maka biarkan saja ini ada di sini. Biarkan saja ini seperti ini, tapi nanti silakan disesuaikan dengan ini usahanya ini. Kami menjalankan beberapa unit usaha seperti bla 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 ini ya. Ini. Maka ini harus disesuaikan. Karena ini apa saja unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes ini. Oke. Jadi ini adalah cara untuk melakukan layout. Kemudian setelah semua layout selesai, maka teman-teman tinggal mengklik ini ya, publish website. Nah,
klik publish website, kita tunggu dia berproses. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, misalkan ini namanya BUMDes apa tadi sumber sejahtera gitu ya, maka kita buat sumber sejahtera gitu ya. Nanti alamat website yang bisa diakses adalah sumber sejahtera.mycanva.site. Sebenarnya ini juga bisa diubah menjadi .com dan lain sebagainya menggunakan custom domain, tapi ini versinya berbayar. Kalau Desa ingin menggunakan yang lebih gitu ya sesuai dengan keinginan mereka, maka kalian bisa mendaftarkan di Canva Pro mungkin, kemudian menggunakan custom domain yang juga nanti kalian harus membeli domainnya sendiri tentunya ya. Ini ada settings, ini jangan lupa search engine visibility-nya diklik ya agar bisa dicari di Google gitu ya. Dan description-nya tulis aja site resmi BUMDes sumber sejahtera Desa Jon Dul misalkan ya. Kemudian eh, sudah, maka kalian kembali dulu. Oke, pastikan URL-nya sudah sesuai, maka kita klik publish. Nah, kita tunggu preparing your design. Setelah ini berakhir, maka kita akan menjumpai domain kita sudah online. Oke, ini adalah nama websitenya, Sumber Sejahtera My Canva Site ya. Kita copy atau kita klik view website. Sumbersejahtera.mycanva.site. Ini sudah bisa diakses dan terlihat websitenya sudah berfungsi dengan baik. Ini yang muncul hanya satu halaman ya, karena ini adalah homepage dan ketika kita klik produk layanan, maka dia akan uh, berpindah ke page yang lain. Dan pastikan semua logo sudah oke, isinya sudah sesuai, ini pengumuman misalkan, maka semuanya sudah berjalan dengan normal. Oke, setelah selesai kita close ini ya, sudah selesai websitenya untuk di layout. Jangan lupa kalian klik tanda plus di sini ya. Kemudian kalian share dengan uh, email pemilik dari apa namanya BUMDes tersebut, siapa-siapa yang bisa mengakses dan pastikan mereka nanti mendapatkan akses sebagai editor. Misalkan saya masukkan email saya ya. Nah, maka ada pilihan dia sebagai eh, editor atau hanya bisa komen, bisa lihat aja gitu ya. Maka kita eh, muncul ini ketika diklik di sini ya. Kemudian ya tinggal di apa share, klik share gitu aja. Maka pemilik bisa mengakses eh, website tersebut dan melakukan editing dari eh, email atau dari akses Canva yang mereka miliki. Atau kalau teman-teman ingin lebih enak lagi dari awal, buat emailnya dulu untuk BUMDes atau minta akses email pada BUMDes gitu ya. Kemudian kalian buatkan Canva-nya sehingga mereka bisa menjadi owner bukan hanya editor gitu ya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari hari ini untuk mengedit website menggunakan template yang sudah tersedia dengan template khusus untuk badan usaha milik desa. Semoga bisa diterapkan di lapangan dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Saya akhiri.
perjumpaan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.